Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fajar Maulana dengan NIM 63030210095. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian just in time. Sistem persediaan just in time atau JIT adalah strategi manajemen yang menyelaraskan pesanan bahan baku dari pemasok secara langsung dengan jadwal produksi. Perusahaan menerapkan strategi persediaan ini untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi pemborosan dengan menerima barang hanya saat mereka membutuhkannya untuk proses produksi, yang mengurangi biaya persediaan. Metode ini mengharuskan produsen untuk meramalkan permintaan secara akurat. Sistem persediaan just in time adalah strategi manajemen yang membuat perusahaan menerima barang sedekat mungkin dengan saat barang tersebut benar-benar dibutuhkan. Jadi, jika pabrik perakitan mobil perlu memasang kantung udara, dia tidak menyimpan stok kantung udara di raknya, tetapi menerimanya saat mobil tersebut masuk ke jalur perakitan. Cara kerja just in time. Sistem just in time biasanya untuk proses manufaktur berulang. Dalam hal ini, perusahaan menggunakan komponen yang sama dan menghasilkan volume yang relatif tinggi. Mereka menyusun rencana produksi terperinci untuk memastikan semua persyaratan sistem produksi tersedia. Setelah menyiapkan sistem produksi, perusahaan memastikan aliran yang berkesinambungan dan merata di seluruh fasilitas produksi. Mereka menghubungkan setiap stasiun kerja seperti jalur perakitan. Tujuannya adalah untuk menghilangkan antrian dan untuk mencapai ukuran lot yang ideal per unit. Kemudian, sistem just in time mencoba untuk menyimpan sejumlah kecil persediaan di gudang. Untuk mendukungnya, perusahaan memastikan pengiriman pemasok yang berkelanjutan. Saat permintaan meningkat, produksi berjalan, input tiba di pabrik dari pemasok tepat waktu dan sesuai permintaan. Kemudian perusahaan memasukkannya ke dalam proses manufaktur. Perusahaan mengolah bahan mentah menjadi produk di sepanjang lini produksi. Mereka tiba di stasiun kerja berikutnya tepat pada waktunya dan bergerak melalui seluruh sistem dengan kecepatan tinggi. Just in time juga memperdayakan kapasitas yang kurang dimanfaatkan untuk membangun inventaris kecil produk atau komponen atau saham penyangga. Hal ini bertujuan untuk agar jika terjadi masalah, proses produksi tetap berjalan. Meskipun stok penyangga mahal untuk disimpan, mereka dapat membantu perusahaan mengantisipasi kekurangan input karena gangguan pasokan. Ini juga membantu perusahaan untuk merespon dengan cepat terhadap peningkatan permintaan. Perusahaan dan pemasok dapat bertukar informasi tentang kondisi permintaan melalui Electronic Data Interchange atau EDI. Ini meningkatkan kinerja pengiriman pemasok untuk segera mengirimkan input ke jalur produksi sesuai dengan kondisi permintaan. Tujuan utama just in time adalah untuk meningkatkan laba dan posisi persaingan perusahaan yang dicapai melalui usaha pengendalian biaya, peningkatan kualitas, serta perbaikan kinerja pengiriman dan meningkatkan produktivitas sistem produksi atau operasi dengan cara menghilangkan semua kegiatan yang tidak menambah nilai bagi suatu produk. Karena just in time merupakan suatu filosofi manajemen operasi yang berusaha untuk menghilangkan pemborosan pada semua aspek dari kegiatan-kegiatan produksi perusahaan. Manfaat dari just in time. Just in time bukan hanya sekedar metode pengendalian persediaan, tetapi juga merupakan sistem produksi yang saling berkaitan dengan semua fungsi dan aktivitas. Manfaat just in time antara lain: yang pertama, mengurangi ruangan gudang untuk penyimpanan barang. Yang kedua, mengurangi waktu setup dan penundaan jadwal produksi. Yang ketiga, mengurangi pemborosan barang rusak dan cacat dengan mendeteksi kesalahan pada sumbernya. Yang keempat, penggunaan mesin dan fasilitas secara baik. Yang kelima, menciptakan hubungan yang lebih baik dengan pemasok. Yang keenam, layout pabrik yang lebih baik. Yang ketujuh, pengendalian kualitas dalam proses. Orang pertama yang menerapkan just in time pada tahun 1950,
Taichi Ohno, Executive Vice President of Toyota Motor Company, adalah orang pertama yang memperkenalkan metode just in time. Tujuan Ohno adalah agar Toyota dapat mengembangkan berbagai macam produk dalam waktu singkat mungkin dalam menanggapi permintaan pelanggan. Just in time adalah filosofi operasional manajemen di mana sumber daya seperti material, staf, dan fasilitas digunakan secepat mungkin. Just in time adalah sistem yang bertujuan untuk mencapai kualitas tinggi, menurunkan biaya, dan menghemat waktu, dan diterapkan dan biaya sebanyak mungkin dengan mengurangi pemborosan. Saat ini just in time tidak hanya diterapkan di Jepang, tetapi berbagai negara sudah mengadopsi metode ini dalam melakukan pengendalian terhadap persediaan produksinya. Metode just in time adalah sistem manufaktur yang digunakan untuk memenuhi permintaan klien secara tepat waktu dan dalam jumlah yang dibutuhkan. Tujuan produksi just in time adalah menghindari pemborosan dalam hal kelebihan kuantitas pada proses produksi atau overproduction, kelebihan persediaan atau over inventory, dan juga mengurangi waktu tunggu. Kelebihan dan kekurangan just in time. Sistem inventaris just in time memiliki beberapa keunggulan dibandingkan model tradisional. Jangka waktu produksi singkat, yang berarti produsen dapat dengan cepat berpindah dari satu produsen ke produk lainnya. Juga metode ini mengurangi biaya dengan meminimalkan kebutuhan gudang. Perusahaan juga menghabiskan lebih sedikit uang untuk bahan mentah, karena mereka hanya membeli sumber daya yang cukup untuk membuat produk yang dipesan dan tidak lebih. Kerugian dari sistem persediaan just in time melibatkan gangguan potensial dalam rantai pasokan. Jika pemasok bahan baku mengalami kerusakan dan tidak dapat mengirimkan barang dengan segera, hal ini dapat menghambat seluruh lini produksi. Pesanan barang tak terduga yang tiba-tiba dapat menunda pengiriman produk jadi ke klien akhir. Contoh penerapan just in time. Biasanya, toko furnitur atau pabrik furnitur tidak akan memproduksi atau membuat furnitur sebelum perusahaan membayar DP 50% atau melakukan pembelian keseluruhan 100%. Toko furnitur memanfaatkan metode sistem produksi just in time untuk menekan ongkos sistem produksi dan bahan baku kayu yang cukup tinggi. Selain toko furnitur, contoh just in time lainnya adalah perusahaan komputer Dell. Dapat dikatakan Dell turut memanfaatkan sistem produksi just in time yang hampir mirip dengan Toyota. Akan tetapi, perusahaan komputer bermarkas di Texas yang memproduksi komputer pertama pada 1985 ini lebih mengutamakan segi teknik marketing. Sederhananya, perusahaan Dell hanya akan membuat komponen komputer atau produk lainnya jika ada order dari supplier. Namun Dell berusaha menjemput bola dengan harga dan kuantitas yang menguntungkan supplier sejak awal penawaran. Jadi, meskipun dikenal sebagai perusahaan komputer kelas dunia, Dell tidak selalu menyediakan persediaan barang atau stok suku cadang komputer di gudang, karena setelah Dell memproduksi barang akan segera dikirim ke supplier sesuai pesanannya tepat waktu atau just in time. Singkatnya, sistem produksi just in time ini menerapkan pepatah lama, ada uang, ada barang. Bagaimana penerapan just in time? Penerapan just in time untuk meningkatkan produktivitas dengan mengurangi berbagai aktivitas yang tidak memberi nilai tambah bagi produk. Just in time juga mengharuskan perusahaan meningkatkan kualitas barang yang diproduksi. Perusahaan juga harus memperhatikan mutu pelayanan agar just in time berjalan efektif dan efisien. Dalam pengiriman barang yang harus dilakukan perusahaan diantaranya menjadikan kualitas produk atau jasa sebagai prioritas. Just in time didasarkan pada konsep arus produksi yang berkelanjutan dan mensyaratkan setiap bagian proses produksi bekerja sama dengan komponen-komponen lainnya. Tujuannya untuk meningkatkan laba dan posisi persaingan perusahaan yang dicapai melalui usaha pengendalian biaya, peningkatan kualitas, serta perbaikan kinerja pengiriman. Pengaruh setelah menerapkan just in time. Dari 2
tabel yang telah disediakan dapat disimpulkan bahwa terdapat kenaikan efisiensi pengadaan bahan baku saat perusahaan memutuskan untuk menerapkan pengendalian persediaan just in time sebesar 366.245.280.000 dalam setahun, atau sekitar 15,29% dari seluruh pembelian bahan baku yang dilakukan oleh perusahaan ini selama tahun 2012. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.